لله واحد القهار العزيز الغفار المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua, Bapak Kepala Desa Mataan Allah Jalla Hayatih, mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat. Yang kedua, Bapak Kepala Dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ayahanda Sayyidil Walid Al-Ustaz Haji Muhsini Mataan Allah Jalla Hayatih, Ayahanda Al-Ustaz Haji Farul Razi Mataan Allah Jalla Hayatih, Ayahanda Al-Ustaz Haji Muhammad Juwaini Mataan Allah Jalla Hayatih, Ayahanda Al-Ustaz Idham Khalid Mataan Allah Jalla Hayatih, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Singkatnya, hadirin wal hadirat, jamaah bini adian jamaah lagi sadaya gunah tangan, marilah dawat sarang-sarang tiang penuh sarang sami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala wa azza wa jalla, yang dimana dengan karunia nikmat, yang dimana dengan karunia anugerah Allah Subhanahu wa taala yang perlu sarang sami bisa bertemu, bisa berkumpul, bisa bermuajahah, boleh berjumpuk, boleh berdait, boleh kepanggih dalam rangka pada acara merayakan atau memperingati bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nikmat beliaulah tiap belum sarang sami bisa bernapas, bisa berbicara, bisa melangkahkan kaki sehingga tiap belum bisa bertemu di dalam bagian-bagian taman surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam marilah tiang perlu salam sami ngaturah di hadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada siang hari ini dan di tempat yang mulia ini termasuk kriteria kategori umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat, baik syafaatul kubra maupun syafaatul uzma. Amin 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 Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu جميعا
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tinggal 5 menit. Baru jam 10 niki, tinggal 5 menit. Kedik-kedik wadat nyampean, yang penting bisa diamalkan. Nggih. Ketimbangannya ke sejam setengah. Mubarak. Lunasan jamaah. Lanjut apa ndek? Lanjut. Nggih. Bareng ngonek-ngonek, kulit menek. Arang batur malam meniku. Ampurayan sami jamaah. Dining kedung tiang pelunggu sareng sami, tiang pelunggu yang hadir pada kesempatan siang hari ini masih diberikan umur yang bisa mengikuti peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu tiang pelunggu sareng sami tekankan di dalam perayaan Maulid ini, bagaimana tiang pelunggu sareng sami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah diciptakan sebagai salah satu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tiang pelunggu sareng sami umat akhir zaman, umur kita tidak terlalu panjang. Ada yang 60, ada yang 100, ada yang 200 dibandingkan dengan umur-umur nabi-nabi terdahulu. Kalau umur-umur umat nabi terdahulu ada yang 800, ada yang 400. Niki wahai kengan atus-atusan doang. Namun tiang pelunggu meskipun sedikit umur, pendek umurnya, namun di dalam ubudiyah ibadah, satu kali tiang pelunggu sareng sami mengerjakan ibadah, maka akan berkelipat-lipatan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan keutamaan tiang pelunggu sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam melewati salah satu kuburan, yang dimana kuburan itu beliau melihat menemukan seorang ibu yang sedang menangisi kubur anaknya. Akhir dengan penuh penasaran, Nabi Allah Musa menghampiri si ibu. Andai bahasa kopang, wahai inak atau wahai ibu, Nabi muda sermina, Nabi sido bersemin, Nabi sido tangisan. Apa yang menyebabkan engkau menangisi kubur anakmu, wahai ibu? Lalu seketika si ibu menjawab, wahai Nabi Musa, saya menangisi anak saya yang masih balita terlalu cepat meninggalkan saya. Lalu Nabi Musa menanyakan lagi, wahai ibu, umur berapa anak pelunggu sehingga pelunggu bilang terlalu cepat meninggalkan ibu? Beliau menjawab 275 tahun. Andai manusia makin perempuan, ya. 275 tahun itu masih balita, masih unyu-unyunya. Lalu seketika Nabi Allah Musa menjelaskan kepada si ibu, wahai ibu, nanti di akhir zaman akan datang satu umat, satu hamba. Itu nama nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umur mereka tidak sampai melebihi 300. Ada yang 60, ada yang 100. Sebagaimana yang disebut di dalam salah satu maqalah Al-Habib Abdullah bin Thahir menjelaskan,
ketika seseorang itu telah menggapai umur lebih daripada 60 tahun, maka orang ini termasuk orang yang mendapatkan bonus umur. Kenapa patokannya umur Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Meskipun umur mereka itu pendek, terus peragaian tubuh mereka juga pendek, tapi satu kali beramal, satu kali mengerjakan ibadah, itu sampai dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasannya. Bagaimana yang sering kita dengar dulu di Lombok, mohon maaf, apa katanya? Satu kali sholat berjamaah itu diberikan ganjaran 27 derajat. Ada juga yang bilang 25 derajat. Paham ibu-ibu 25 derajat? Nabi cerai itu nih. Mana dia paham? Nah ini ada yang bilang berpendapat 27 derajat, ada yang bilang 25 derajat. Tapi yang paling masyhur pendapatnya adalah 27. Lalu tabu sembahyang berjamaah. Ya. Ketika muadzin mohon maaf, beri maaf. Apalagi muadzinnya sudah lingsir, sudah tua. Ayala sampai mohon maaf, dulu ketika dia masih di Kota Malang, waktu itu baru masuk S2, kebetulan jarak kontrakan tiang dengan masjid yang di lingkungan Desa Suko namanya di Kota Malang, itu waktu azan subuh, wah lelah, marbot niki ngebang, selesai ngebang, Malik baca amalan-amalan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, sampai akhirnya karena nggak ada kunjung datang, wah niat taib jeluk dek narak baik taib berjamaah. Akhir dengan putus asa, si marbot, si tukang azan langsung komat. Allahu Akbar, sampai selesai. Terus kemungkinan niat beliau juga jadi imam, seolah-olah jadi imam. Kebetulan pakai mic yang ada cantelannya di sini dari kuping. Ya. Itu kan langsung besar suaranya. Terus beliau seolah-olah menjadikan seolah-olah jadi imam. Kemungkinan ada makmum yang telat naik ke masjid, kan langsung Allahu Akbar ikuti imam. Nah, tapi pas sampai akhir Fatihah, dek narak bersuara ni datang makmum, maka narak suara dengan wudhu, kanak baja duduk menek di masjid. Akhirnya sampai akhir suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seketika ada suara yang menjawab dengan penasaran, sedangkan dari awal Fatihah sampai akhir Fatihah gak ada kunjung-kunjung orang yang datang. Dengan penasaran bapak muwarbot itu melihat ke arah mimbar, kebetulan ada kaca di sana, kan jadi jelas sudah nikah kan, dek niki. Maka pedasan saya kena amin baru padahal darat kajet berjamaah. Maka cermin, maka melihat di kaca, rambutnya panjang, wajahnya biru meletup, giginya berjalur. Terus walau golin selesai dijawab amin, tolong dia bilang. Karena tinjau pemelas. Akhir seketika itu tiang tinjau kaget juga, ya ngasuh karena tolong di dalam mic, kan semua lingkungan yang mendengar karena pakai mic.
Semua golongan atau penghuni lingkungan semua keluar dari rumah ke masjid. Sampai di masjid ditemukan sudah tergeletak si marbot niki. Sampai puntik-puntik naik juga. Ya. Terus apa bahasa? Oleh nek pada empuh kemudian pada Malaysia pun sumbang dia. Nanti dia kena tolong dia selapuk pada bibur. Lemak jaya lah sikit ngebang tolong. Jadinya kesimpulan dari cerita ini adalah jangan sampai tiang penuh serang sami bisa membangun masjid namun tidak bisa memakmurkan masjid. Nah ini pesan moral yang perlu tiang peluh tekankan di dalam kehidupan tiang peluh untuk mengisi daripada peringatan bulan Maulid. Dan yang kedua, mohon maaf sama jamaah, di dalam peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini juga di sana tiang peluh serang sami ditekankan untuk sama-sama memperhatikan, sama-sama mengasihi daripada tetangga kita. Kemungkinan ada yang kurang mampukah? Di sanalah ladang untuk kita bersedekah. Di sanalah ladang kita untuk saling membantu agar istilahnya senang bersama-sama, sedih juga bersama-sama. Jangan sampai kebalik. SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jarang mungkin dia memiliki senang melihat orang senang, selalu kebalik doang. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jamaah bini Malik Batur beli kulkas nih, awan telih panas. Batur beli mobil, awan dia jabuk melelap. Selalu ada timbul rasa iri dengki, taruh hati. Ini yang perlu sarang sami bersihkan. Memang tidak ada yang secara total yang perlu niki yang berubah. Lagu suaya katanya orang Arab, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi gunung menah kembali bukit basuh. Ya. Dan dalam bersedekah ini sama jamaah yang perlu ditekankan hendaknya dengan barang-barang yang baik, yang layak pakai, ya. Yang layak pakai, dan dianjurkan juga barang yang paling tekanan, yang paling mahal. Tapi mohon maaf, namun dewe jadi kebani. Ya. Jangan sampai terjadi seperti kisah ada seorang oknum tuan guru yang sedang ceramah waktu Maulid. Wahai jamaah, katanya, kalau kita mengeluarkan sedekah, hendaknya dengan barang yang paling mahal dan paling kita cintai. Mungkin kedam dan sebini bawa mimbar ni ke tahun toko. Jangan senang aja. Akhir jalan 2 hari setelah acara peringatan Maulid itu, kebetulan ada seorang pengemis yang lewat di depan rumah tuan guru untuk meminta sedekah. Tapi karena nggak ada beras, uang nggak ada, akhirnya si istri itu mengingatkan bahasa selaki isak masan kalau bersedekah hendaknya dengan barang yang paling mahal dan paling kita cintai. Oh iya, bahasa semamu. Akhir dicari-carilah di almari itu, ketemulah satu jas, baru jadi jas, masih baru gres. Ia sekitar 1 jutaan harganya dipotong, dijahit. Oh ya, nih maksud semamu. Akhir itu yang diberikan kepada pengemis. Curug tengok lalu pengemis dengan tapi ngejas, cigrak, langsung dipakai. Ya. Terus ketika menjelang sore, suaminya pulang untuk mengganti pakaian, mengisi acara yang lain. Akhir ditanyalah istrinya, wahai Dinda, seperti itulah mungkin kurang lebih. Beja sawit potong wit, tak salah sama hal harga.
Ampura kakanda tercinta. Iya, si bersedekah ojo pikir, ya kebeng kepe, dia narak kepe, ya kebeng beras, dak iya beras. Muakhir, mu keingat bahasa pelumbuh, waktu ceramah peringatan bulan Maulid, kalau bersedekah hendaknya pakai barang yang paling bagus, paling mahal dan paling dicintai. Iya, gawe terus mukamalah. La ilaha illallah nyerita senamun. Dem ketahuan orang lambuk katanya. Dem ketahuan jas yang mahal. Sekejap itu dengan jutaan, malik ajin kain jutaan, hampir juta wah nyambi. Mungkin yang mungkin pikir, kampung udah kaji, wahai suamiku yang bilang, aku kena dengar, dia kena kamu. Susah cari. Jadi ibadah binafsik adik dimulai daripada diri pribadi. Dan yang ketiga sami jamaah yang perlu sami ingatkan atau praktikkan daripada atau yang perlu kita sami ini isi di dalam peringatan Maulid Rasul adalah bagaimana sami ini minimal bisa meneladani daripada akhlak mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang tadi yang sebut masalah sedekah. Intinya kalau kita bisa bersedekah berarti kita punya sifat sakhiyin. Apa itu sakhiyin? Lume alias Darmawadi basul Darmawan saya kira Darmawan di Bandung Darmawan kenapa ketika diciptakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, si surga menanyakan kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuanku, lima khalaqtani, untuk siapakah aku diciptakan? Terus dijawab, walikulli sakhiyyin wa taqiyyin, diciptakan engkau untuk orang yang dermawan dan bertakwa. Lamun terpelit onyak-onyak baik. Ya. Kalau dermawan juga jangan pilih-pilih orang. Dan pilih-pilih dengar. Lamun bestinya wai digama. Si tahu lalu. Kalau sama besti. Aneh dengan lain ya Masya Allah. Jawab salam buang kabur. Assalamualaikum. Kita juga nunggu. Batur niya pendek. Lamun batur niya. Waalaikumsalam. Apalagi khusus untuk saudara kita sendiri. Lagu ampuraya di kisah jamaah. Mohon maaf. Mudah-mudahan yang tidak terjadi deh. Nikah deh balik tiang di Mundunggama. Gara-gara saudaranya miskin jalan, dia milih aku. Tidak mau mengakui saudaranya karena miskin. Namun dengan lain, gara-gara sugih jari semetong, nyocok pas sebagaimana yang disebutkan di dalam salah satu kata penyair Arab, al-ba'idu qaribun. Yang jauh akan menjadi dekat. Dengan apa? Dengan sebab Nabi. Dengan mawaddah. Dengan penuh dengan kasih sayang. Terkadang juga dengan sebaliknya. Yang dekat bisa menjadi jauh. Karena Nabi permusuhan. Mawanan tiang penuh sarang sami. Mungkin di antara tiang penuh sarang sami mungkin yang mau sengaja maupun tidak sengaja, mungkin arak jaga sifat sombong atau sifat tidak dermawan alias pelit. Awanan tiang penuh sarang sami kuat baca istighfar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
hidup masa lain payu. Burung wah nanti sudah di akhir. Nanti intinya lama. Terus yang kedua ketika neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertanyalah neraka pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, lima khalaqtani?" Wahai Tuhanku, untuk siapakah aku diciptakan? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Likulli bakhilin wal mutakabbir." Bagi orang yang pelit dan orang yang sombong. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang sombong maka akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang memiliki sifat tawadhu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sudah jam berapa ini? Tinggal berapa menit tadi? Kelewatan 5 menit. Okay. Di mana ada ida? Terus yang selanjutnya dalam mengisi daripada peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya tiang pelumur sarang sami agar ginan nafsi, ya, merasa cukup, merasa cukup. Karena kenapa? Ar-rizqu maqsumun pakai qaf sama sin. Maqsumun bukan maqsumun. Artinya apa? Rezeki itu sudah terbagi-bagi. Ulah berdebat bagian tawah, boleh ke masing-masing beliat yang belum ini. Beliat tanah. Wah beliat masing-masing bagian rezeki. Pada tawtaro bima aidinnas, jangan sampai tergoda dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Lagu Masya Allah, lebih-lebih Muhammad Ampuraya jamaah bini dia bau seriuk batu peduli abahaya kena abaya untuk mulai kanda mulai tak pakai gesek nu jabatu peduli abahaya itu apa peduli abaya itu abahaya peduli wah kode doang niki. Jangan sampai pelumuh niki ya layani bapak-bapak dewek niki arak kemilik arak kena ada penyebabnya melayani suami arak kemilik gara-gara arak Cina bahasa kalau orang Jawa melalui murid macam niki dulu kan salah langsung Jawa. Jangan sampai arak. Salah satu cerita seorang oknum ustaz mempunyai 2 istri. Kebetulan ketika beliau pulang dari pengajian sambil menggilir istri yang kedua, pulanglah ke istri yang pertama. Terus waktu itu sudah menunjukkan jam 10. Ari katanya, "Adik, bangun, masakin air." Wah jam 10. Apa jawaban seninya? Ia mereka narak ia penyebab narak kompor gas tinggal cetlek anak diri enggak mak kembali apa Muakhir dengan penuh kekecewaan si suami karena enggak dipatuhi istri, akhirnya mesa bayu dombar pawo cetrekan diri engkau kompor. Dan tak sengaja juga Ustadz Niki kan beliau bawa kitab pakai tas, nggak sengaja plek jatuh. Ya beli kitab niki. Akhir otomatis isin tas niki semuanya keluar. Sampai keluarlah 2 juta kalau nggak salah uang itu bergerubus. Spontanitas si istri melihat uang beli langsung zolah apa ya kelaham gak dengar ini susah doang arak kemele noak lalu dua manda zah menarik kuning cerita dia mau cerita niki lalu memang jati sarang lalu kenyaman narak telu ketepok jari 2
lamun angen den tu kemos-kemos jari ani jamak jamak nggih ani. Dan yang kedua wa kafil ada, jangan sampai tiang pelunggung niki nggih macam topik ngerau. Makanya tiang pelunggung niki temanikan diperintah wa kafil ada, menahan diri untuk menyakiti sesama manusia. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman, mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya berbicara dengan kalimat yang bagus, atau kalau tidak bisa lebih baik teduh. Nggih. Lagu niki wa beruni ngucap sak solah den tau malik teduh den ta nyanyi. Sedang kebunung monek-monek, apalagi jamaah bi arah jam mesik lek muri jamaah bi ni doang kesalahan apa salah teduh endah lagu ndek salah apa mungkin oknum jamaah bi. Dan yang selanjutnya sami jamaah wa kasbil halal, hendaknya tiang peluru sareng sami niki mendara, memakan, mencari hal-hal yang halal, baik dari segi zatnya yang halal maupun cara terboyak adik milu halal. Nggih, jelas niki? Selanjutnya walibasut taqwa, hendaknya tiang peluru sareng sami niki untuk selalu diselimuti dengan ketakwaan. Takwa niki adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ta'allama Allahu ma'ak haitsu ma kunta. Seorang beriman bertakwa niki adalah tiang pelungguh niki mengetahui tiang pelungguh bahwa tiang pelungguh sareng sami niki selalu dikontrol, selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun tiang pelungguh niki berada. Kalau seandainya sampun marah menikah dan sifat yang pelungguh selalu dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, dek tebani gawe dosa, dek tebani dek sembahyang, dek tebani ngampahan sembahyang. Lalu niki masyaallah nggih maghrib zuhur maghrib isya subuh zuhur asar 5 waktu. Kalau seandainya jadi tiang pelungguh niki diwahyukan 50 waktu, wah, dia yakin, dia yakin lebih gawe laku. Sedangkan sak 5 waktu niki drama tergak, malu tergak, malu ketawa. Ada yang 2 kali waktu, ada yang 1 kali seminggu, ada yang 1 kali setahun, tak sekali seumur hidup. Lagu ni sembahyang kali ni sembahyangan jenis. Angkat kedung tiang pelungguh sareng sami niki. Kembang japur baru beli banang jipan jahitan tetunas ampun beli kadung uang salah entam salah nasib bahasa salah jawab nyedaan pantun doang. Amburaya niki pantunnya Allah yarham Datuk Lopan. Tuan Guru Haji lalu Muhammad Saleh Datuk Lopan Makam Ketak. Yang terima oleh zuriat beliau Tuan Guru Haji lalu Makmur Saleh alias Tuan Guru Haji lalu Muhammad Saleh Hasibuah. Dari tunas ampun belik-belik, kuatan baca istighfar, kuatan tunas ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pirang-pirang pun waktu astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Lalu Masya Allah tabarakallah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja
manusia yang paling mulia, wajib wah terjaminnya karena surga. Niki Masya Allah sampai 70-an kali beliau mohon ampun, memintakan ampun. Kemudian penulisan kami niki saya gemes lalu caleg sama surga. Saya jamin sama surga awanan tiang penulisan kami dari umat yang tidak ada ketentuan, yang belum pasti ketentuan, yang belum ada jaminan masuk surga. Lebih-lebih kita berbanyak baca istighfar. Nah niki ada 4 yang perlu serang zami, sifat atau yang perlu niki kerjakan ketika memperingati bulan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan kebalik, ketika bulan Maulid tegawit, setelah bulan Maulid tidak tegawit, niki keliru. Biar ada maknanya pelunasan doa-doa kita ketika bertemu dengan bulan Maulid. Apa kata doa kita ketika bertemu dengan bulan Maulid? Ya Allah, panjangkanlah umur saya sehingga bisa bertemu dengan bulan Maulid yang akan datang. Tapi ketika dipertemukan dengan bulan Maulid yang datang, tiang penuh serang zamin sayang baju. Ndek saya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih ujung-ujung malah bersifat al-malasu wal abautu. Niki pakai ilmu otak-atik, niki nenten pakai kita. Malas gancaan, apa sembahyang, abot ngaji, abot. Nggih. Marak cerita dia ambil nikah di Mekarsari, papu sidawah tawak sangka darah angan ngaji. Wah coba kecaci sakit cekek tek moncok dikecau. Nah giliran dibagikan uang PKH, giliran dibagikan uang PKH, kawan suruh di depetek juk pengoje pokok tak terimaan diri gepeng PKH. Nah niki jadi kebanyakan yang berusaha kami niki lebih mementingkan kepentingan keduniaan yang bersifat sementara dibandingkan dengan kehidupan atau kepentingan di akhirat yang selama-lamanya. Kadang-kadang masalah perut kita tidak bisa libur, tapi masalah gila ibadah, ngerti Allah Ta'ala nak kek ladang tarik sembahyang dulu. Mengparang diri bersumpah sareng nenek jago. Makanya apa katanya Datuk Lopan? Mungkajian, mungkacengklok, tabelayan, sadin baruga, isin tian, bangun pada ipuk, musembahyang, mumpada lupa. Kedundi. Arak malah menikah Arak ada yang seperti itu. Angkat timah ambil kembali. Alamun Sintia aja. Makanya nyocok apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram dan Makmur Soleh. Ibadah tekalah isi ibadah. Yo isin tiang doang pada epok sembahyang mentelur lupa. Lalu masalah isin tiangnya Masya Allah tapok-tapokan temai di mangkata masih payu. Mudah-mudahan dengan peringatan bulan Maulid niki tiang pengusaha zami bisa berbenah. Ada kemajuan ibadah, ada kemajuan iman tiang pengusaha zami, sehingga tiang pengusaha zami bisa dikriteriakan, kategorikan umat yang berhak mendapatkan syafaat, baik syafaatul kubra maupun syafaatul uzma. Amin, Allahumma amin. Mungkin hanya niki yang tiang bisa dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.